Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vita Sari, NIM 31 2018 033. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah kesalahan berbahasa yang diampu oleh dosen Dr. Handa Saktiawati, Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang akan dibahas yaitu analisis kesalahan. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, mengklasifikasi kesalahan itu, dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan itu. Menurut Ellis tahun 1987, analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru yang mencakup pengumpulan sampel bahasa belajar, pengenalan kesalahan-kesalahan itu, pengklasifikasian berdasarkan sebab-sebabnya yang telah dihipotesiskan, serta mengevaluasinya keseriusannya. Selanjutnya, batasan analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi, yaitu ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa dan distribusinya berdasarkan asal-usul kata. Fonologi berasal dari gabungan kata fon yang artinya bunyi dan log yang artinya ilmu. Sebagai sebuah cabang ilmu, fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi ialah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Selanjutnya yaitu ada pakar pengajaran bahasa yang mengemukakan bahwa anakes mempunyai langkah-langkah yang meliputi: yang pertama, pengumpulan sampel; yang kedua, pengidentifikasian kesalahan; yang ketiga, penjelasan kesalahan; yang keempat, pengklasifikasian kesalahan; kelima, pengevaluasian kesalahan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, dapatlah kita susun batasan atau definisi yang berbunyi: analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang bisa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu. Selanjutnya ada tujuan dan metodologi analisis kesalahan. Tujuan menurut Tarigan tahun 1997 untuk memperbaiki komponen proses belajar mengajar bahasa. Oleh karena itu, analisis kesalahan berbahasa ditunjukkan untuk memperbaiki komponen proses belajar mengajar bahasa. Komponen itu antara lain: A. Tujuan merumuskan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Bahan ajar. C. Penyajian pembelajaran. D. Pemilihan media pembelajaran. E. Penilaian pembelajaran. Metodologi analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja. Sebagai suatu kerja atau metode, analisis kesalahan berbahasa memiliki langkah-langkah kerja tertentu. Langkah-langkah kerja tersebut selanjutnya dipandang sebagai metodologi analisis kesalahan berbahasa. Menurut Ellis dan Tarigan tahun 1997 mengajukan langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa tersebut. Yang pertama, mengumpulkan sampel kesalahan. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan atau khilafan. Ketiga, menjelaskan kesalahan atau khilafan. Keempat, mengklasifikasi kesalahan atau khilafan. Kelima, mengevaluasi kesalahan atau khilafan. Selanjutnya, resensi minat terhadap anakes. Minat terhadap anakes pernah pudar terlebih-lebih pada saat kemunculan Anakon.
Pada saat yang serupa itulah muncul Anakon dengan sejumlah hipotesis yang menyejukkan rasa dan memberikan harapan baru. Hipotesis Anakon menyatakan bahwa kesalahan berbahasa disebabkan oleh interferensi B1 terhadap B2 yang sedang dipelajari. Dalam perkembangan Anakon selanjutnya ternyata bahwa harapan yang mengunjukkan hati itu tidak tercapai. Kesalahan berbahasa tidak hanya disebabkan oleh interaksi B1 siswa saja. Anakon beranggapan bahwa kesalahan berbahasa menandakan pengajaran tidak berhasil. Kesalahan itu harus dihilangkan agar pembelajaran bahasa berhasil. Bila Anakon berdasarkan prosedur kerjanya pada masalah yang bersifat hipotesis atau historis, maka Anakes mendasarkan kepada data yang aktual dan masalah yang ternyata atau real. Oleh karena itu, dianggap pula bahwa Anakes lebih efisien dan ekonomis dalam penyusunan rencana strategi pengajaran. Itulah materi mengenai analisis kesalahan berbahasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.